Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Novriska Krisanya. Ya, teman-teman, hari ini kita memasuki materi tentang Integrated Marketing Communication to Build Brand Equity dalam mata kuliah Brand Management. Materi ini saya akan share, saya adaptasi dari bukunya Keller tahun 2020 yang berjudul Strategic Brand Management. Kalau pertemuan minggu lalu kita udah ngebahas bagaimana kita mendesain program pemasaran, marketing programs untuk membentuk yang namanya brand equity. Di sana kemarin kita udah ngebahas produk strateginya, kemudian pricing strategi, dan terakhir channel strategi. Nah, ada yang terakhir elemen bauran pemasaran, yaitu tentang promotion. Nah, di sini akan dikupas bagaimana promotion yang dibungkus dalam sebuah yang namanya integrated marketing communication dalam rangka membangun brand equity. Nah, adapun beberapa topik yang akan kita bahas. Yang pertama kita akan melihat bagaimana perubahan lingkungan media saat ini. Kemudian ada beberapa marketing komunikasi jenisnya yang bisa kita gunakan. Kemudian ada juga bagaimana nih isu-isu terkini, kemudian terkait dengan kunci-kunci untuk bisa kita menggunakan IMC tersebut. Kemudian kita akan telusuri bagaimana nih kriteria yang tepat dalam mendevelop integrating marketing communication. Nah, dan selanjutnya yang terakhir adalah kita bisa menjelaskan bagaimana kita memix and match dari program komunikasi yang akan digunakan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam detailing yang sudah disebutkan tadi, mungkin kita akan membahas dulu apa nih yang dimaksud dengan marketing communication. Dari buku ini Bapak Keller tuh bilang bahwa marketing communication itu adalah cara gitu ya, bagaimana sebuah perusahaan untuk bisa menginformasikan, to inform, persuade, and remind. Jadi 3 kata kunci ini menjadi kata kunci utama dalam yang namanya marketing communication. Menginformasikan siapa, mempersuade siapa, dan mengingatkan siapa, yaitu konsumen. Baik itu dia langsung atau tidak langsung tentang brand atau produk yang mereka jual. Nah, jadi marketing communication ini juga merepresentasikan voice of the brand. Jadi suara, bagaimana bahasanya brand, personality-nya ini bisa dikomunikasikan melalui marketing communication program. Yang apa? Jadi ini bisa membentuk yang namanya dialog dan membangun yang namanya relationship, membangun hubungan dengan konsumen. Nah, bagaimana sih sebuah marketing communication itu bisa berkontribusi untuk membentuk brand equity gitu ya? Yang pertama dengan berbagai program komunikasi pemasaran itu bisa membentuk yang namanya awareness. Jadi kalau kita lihat itu iklan yang digunakan, kemudian campaign, itu kan bisa menimbulkan yang namanya awareness dari sebuah brand. Yang kedua adalah linking, menghubungkan points of parity and points of difference ya dalam ingatannya konsumen. Jadi kalau dalam brand management kita ingatkan bagaimana kita melakukan atau meningkatkan brand awareness itu bisa melalui namanya brand recall. Nah, salah satu yang bisa dilakukan adalah kita menyematkan bagaimana points of parity dan points of difference dari sebuah brand itu melalui marketing communication. Nah, yang ketiga adalah eliciting positive brand judgment or feelings. Nah, dan terakhir adalah bagaimana kita memfasilitasi hubungan yang kuat gitu ya kepada konsumen mengenai brand kita. Dan terakhir pada akhirnya tujuan marketing communication tetap sama, yaitu untuk membentuk yang namanya brand resonance. Nah, kalau terkait brand resonance, teman-teman bisa lihat di video-video sebelumnya ada brand resonance. Jadi teman-teman bisa pelajari karena pada dasarnya company itu tujuan utamanya adalah membentuk yang namanya brand resonance. Nah, di yang sebelah kanan di sini saya ambil dari buku Keller bahwa ada beberapa jenis marketing communication
option yang bisa digunakan gitu ya. Ada media advertising seperti TV, radio, newspaper, magazine, kemudian ada direct response advertising, ada place advertising. Place advertising tuh kayak billboard yang masih dipasang di jalanan, di kawasan mana, kemudian poster, movie, airlines. Nah, jadi kalau kita lihat di pesawat tuh biasanya ada advertising yang muncul, nah itu masuk ke dalam place advertising. Kemudian ada point of purchase advertising, kemudian ada trade promotions gitu kan, kayak misalnya kupon, potongan harga, insentif dan sebagainya. Ada juga kalau tadi sales promotion itu dibagi dua, yaitu trade promotion dan consumer promotions. Kemudian saat ini sudah berkembang juga bagaimana marketing communication itu bergerak dari tradisional menuju digital. Sekarang sudah ada digital marketing yang bisa dengan berbagai fiturnya ya, menggunakan social media, email, video, blogs, kemudian display, search dan sebagainya. Dan juga ada event marketing and sponsorship, dimana kalau kita lihat tuh biasanya di acara pertandingan olahraga, kalau kemarin Piala Dunia, ada banyak ya advertising yang muncul. Dan selanjutnya ada mobile, ya mobile tuh seperti SMS, ads, location based gitu kan. Dan selanjutnya ada juga publicity and public relation, word of mouth dan sebagainya. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan lihat bagaimana sih sekarang lingkungan media yang sudah berkembang sampai dengan saat ini. Nah, ternyata new media ini sudah berkembang gitu ya, benar-benar berubah. Bagaimana dulunya traditional ads gitu ya, dia sudah mulai kehilangan panggungnya. Kayak misalnya kalau kita nonton TV, tidak jarang kita nonton televisi itu kan media tradisional ya, kita sambil megang handphone. Nah, itu adalah pergerakan yang luar biasa ya. Jadi handphone di sini itu menjadi hambatan juga bagi si televisi untuk bisa menyampaikan pesannya. Kemudian changes-nya apalagi? Digital revolution has changed the way consumers learn and talk about the brands. Kalau dulu kita misalnya mau cari tahu tentang suatu brand, kita nonton iklan di televisi gitu kan, kita datang ke tokonya. Tapi kalau sekarang kita mau beli produk, kita bisa cari tahu dari segala sumber, search engine, social media, YouTube dan sebagainya. Yang terakhir, perubahan ini bisa merubah media landscape yang pada akhirnya menekan gitu ya, meminta marketer untuk mengevaluasi bagaimana sih seharusnya mereka berkomunikasi kepada konsumen. Apakah cukup dengan menggunakan tradisional media? Apakah kita harus sepenuhnya bergerak kepada digital? Atau kita bisa mix and match? Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul bagi para marketer dalam menggunakan marketing communication-nya. Nah, teman-teman, ternyata perubahan media ini gitu ya, nanti kita akan bahas kira-kira apa sih tantangannya dalam mendesain brand building communication, kemudian bagaimana peran komunikasi yang multiple dan sebagainya. Ternyata dalam mendesain marketing communication dengan tujuan membangun brand equity itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah dalam mendesain marketing programs itu kita harus efisien dan efektif. Tidak dipungkiri bahwa advertising atau marketing communication ini merupakan sisi biaya yang paling mahal mungkin di sebuah perusahaan. Tapi ternyata sisi ini, advertising ini merupakan hal yang paling cepat pula untuk dieliminir ketika perusahaan sedang krisis. Jadi memang marketer harus bisa mempersiapkan atau merencanakan marketing programs yang efisien dan efektif. Kemudian ternyata mendesain untuk marketing communication ini harus butuh perencanaan dan kreativitas ya. Jadi harus ada kreativitas di dalamnya untuk bisa apa? Untuk bisa menarik awareness dari para konsumen. Nah, selanjutnya ternyata challenge-nya dalam mendesain marketing communication programs ini kita harus bisa melewati tahap-tahap
dalam communication process gitu ya. Jadi pertama itu adalah exposure. Jadi kita sebagai konsumen biasanya harus dengar dulu, harus tahu dulu apa sih si brand itu gitu. Jadi marketing communication program yang kita bikin itu harus bisa mencapai yang namanya exposure. Kemudian setelah kita dikenal dan diketahui gitu ya, didengar, kita harus bisa menarik atensi para konsumen. Jadi konsumen itu bisa notice apa yang kita sedang komunikasikan. Kemudian kita masuk ke tahap comprehension. Setelah mereka tahu, mereka sudah mulai menaruh atensi gitu ya, memperhatikan, kita harus bisa memastikan mereka bahwa marketing communication program yang kita bikin ini bisa mereka mengerti pesannya. Jangan sampai salah persepsi. Selanjutnya yielding. Jadi udah mereka tahu, tertarik, kemudian paham. Nah, ini kita harap mereka mengeluarkan respon yang menguntungkan buat kita. Artinya memang positif gitu kan. Dan pada akhirnya mereka akan memperoleh yang namanya intensi, kayak berencana nih, oke, kayaknya saya pengen beli deh. Pengen beli produk ini, pengen coba produk ini, dan pada akhirnya mencapai tahap yang namanya behavior. Nah, yang behavior itu ya udah kita emang beli sampai beli gitu kan, beli atau gunakan produk tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah, nah ini tadi kan yang saya ceritain tentang information processing model of communication. Jadi di sini pemasar atau marketer harus bisa membuat marketing komunikasi yang bisa menjawab hal-hal ini. Tapi dalam prakteknya biasanya ada potential pitfall, kegagalan gitu ya. Mungkin ternyata waktu di exposure kita salah target, atau ketika mau masuk atensi, menarik atensinya mereka gitu ya supaya konsumen tertarik, ternyata marketing komunikasi kita itu malah ngebosenin gitu atau nggak kreatif sehingga konsumen tidak tertarik. Selanjutnya pesan yang kita desain gitu dalam marketing communication program tersebut itu malah tidak dipahami gitu, sulit dipahami. Nah, ini kan berarti gagal. Atau mungkin mereka meresponnya itu bukan positif untuk tahap yielding. Untuk intention ternyata mereka tidak jadi pengen beli, atau pada akhirnya yang paling buruk mereka itu lupa gitu ya sama brand kita ketika di dalam toko. Nah, teman-teman, selanjutnya ini ada beberapa marketing communication options yang bisa digunakan oleh pemasar dalam mendesain integrated marketing communication untuk membangun brand equity. Nah, apa aja sih? Yang pertama itu ada advertising dan sales promotion gitu ya. Yang kedua ada interactive marketing atau online marketing, dan yang ketiga events dan experience. Nah, kita akan bahas satu-satu terkait dengan marketing communication options ini. Yang pertama itu advertising. Nah, advertising itu apa sih? Ternyata advertising itu merupakan promosi gitu ya, yang sifatnya berbayar. Entah itu berupa ide, barang, jasa, melalui sebuah sponsor. Benefitnya apa? Ternyata advertising ini merupakan cara yang bisa menciptakan strong association gitu ya, untuk bisa menimbulkan judgment dan feeling. Ini juga bisa menunjukkan sisi unik dari produk atau brand kita. Namun apa? Ternyata advertising ini punya keterbatasan, beberapa itu sulit untuk dikuantifikasi. Dalam perusahaan gitu ya, biasanya itu di divisi marketing sering ditanya, kalau kita ngeluarin budget segini, nanti ROI-nya akan seperti apa? Nah, itu dengan iklan ini sebenarnya agak susah untuk dikuantifikasi, tapi tetap saja advertising itu mau nggak mau memang bisa menarik yang namanya awareness dari konsumen. Nah, teman-teman yang perlu diperhatikan juga bahwa different advertising media itu punya different strength juga, punya kekuatan yang beda-beda juga, punya peran masing-masing untuk bisa mengkomunikasikan program. Nah, future sustainability-nya ke depannya akan seperti apa sih? Kalau dulu kita kenal iklan itu di televisi gitu ya, tapi sekarang iklan bisa dilakukan di live TV events gitu kan, atau mungkin sport competition gitu, kayak misalnya Piala Dunia itu ada ads-nya, atau mungkin kita bisa outdoor ads, billboard, poster, product placement dan sebagainya.
Nah, di sini ada televisi, radio, print, direct response, dan place. Nah, tugas teman-teman semua adalah untuk merangkum gitu ya, advertising option ini mulai dari televisi sampai place, dari buku, coba rangkum summary, bikin di situ kan kalau di buku itu ada kayak pros and cons-nya, kalian coba rangkum dan pahami ya teman-teman. Nanti untuk teknisnya saya akan informasikan via PJ kelas. Nah, yang selanjutnya ada promotion. Promotion ini bisa berupa insentif atau encourage trial dalam penggunaan produk atau jasa. Kalau ads itu tujuannya adalah kenapa kita beli barang itu gitu ya, alasannya apa. Tapi kalau sales promotion ini insentif kalau kita beli ini. Jadi misalnya kayak kita beli barang ini karena dia diskon. Nah, seperti itu. Jenisnya ada dua, yaitu consumer promotion dan trade promotion. Jadi kalau consumer promotion itu kayak misalnya diskon, free sample, dan sebagainya. Kalau trade promotion itu biasanya ada kayak dealer insentif, potongan harga, jadi lebih kepada B2B. Nah, yang selanjutnya ada online marketing communication. Di sini kita akan bahas terkait dengan digital marketing. Teman-teman mungkin sudah lebih paham ya. Yang selanjutnya ada events dan experience. Nah, events experience ini seperti apa sih? Misalnya kayak public sponsorship pada sebuah events ya, atau aktivitas yang terkait misalnya kayak aktivitas olahraga, seni, hiburan, atau social event lainnya. Nah, kenapa sih events dan experience ini digunakan dalam marketing communication? Ternyata events dan experience ini bisa menghubungkan brand dengan si events itu dengan konsumen. Artinya ada ikatan emosi. Bisa meningkatkan juga yang namanya awareness gitu ya. Kemudian bisa meningkatkan corporate image, kemudian mengekspresikan komitmen. Misalnya tadi eventnya itu event sosial, kita itu bisa kayak berpartisipasi dalam event sosial itu kan jadi kayak menunjukkan image kita bahwa kita berkomitmen nih terhadap aksi-aksi sosial atau mungkin merchandising opportunity. Nah, teman-teman di dalam marketing communication juga ada yang namanya brand amplifiers gitu ya. Ini tuh maksudnya gimana ya? Maksudnya adalah ternyata activity ini ada dua ya, public relation dan publicity dan word of mouth. Ternyata ini bisa mengamplify efek yang telah dilakukan oleh marketing program sebelumnya gitu. Nah, kalau PR dan publicity ini biasanya akan lebih mempromosikan atau melindungi, protect a company's image gitu ya. Jadi kalau misalnya publicity dan public relation ini akan terkait dengan yang namanya corporate image, hubungan masyarakat, dan sebagainya. Biasanya kalau public relation itu tercermin dalam yang namanya laporan tahunan, fundraising dan member drives, lobbying, special event management, dan public affairs. Yang kedua dalam brand amplifiers adalah WOM atau word of mouth. Di sini saat ini sangat efeknya sangat tinggi ya, apalagi dengan adanya social media dan teknologi. Ternyata WOM ini memberikan peran yang cukup besar dalam marketing communication. Misalnya, ternyata melalui WOM itu kita bisa melakukan brand building gitu ya. Dengan konsumen itu memberikan likes atau mereka tidak suka dan bagaimana pengalaman mereka, itu mereka bagikan kepada orang lain. Nah, power of WOM ini seberapa meyakinkan nggak sih si WOM ini? Biasanya tergantung dari credibility dan relevance. Biasanya kalau kita mau beli produk, terus kita tanya nih word of mouth-nya, yang paling kredibel itu adalah teman dan keluarga, yang paling memang kita percaya. Nah, kemudian WOM ini bisa menciptakan marketing programs yang tepat gitu ya, sehingga kita harus menciptakan marketing program yang tepat sehingga nanti orang-orang akan bisa melakukan WOM yang baik. Pada akhirnya orang-orang akan menulis, berbicara, review, komen tentang brand kita. Itu akan meningkatkan amplify brand kita. Nah, bagaimana kita mengembangkan IMC programs gitu ya? Nah, IMC itu apa sih?
integrated marketing communication. Jadi di sini istilah yang menggambarkan bahwa komunikasi pemasaran itu terintegrasi secara strategis gitu ya. Proses strategis bagaimana kita memanage para stakeholders, konten, channel, dan result dari brand communication programs. Jadi para pemasar harus bisa memix and match communication untuk bisa membangun brand equity. Kita dalam IMC ini harus memilih variasi opsi komunikasi mana yang bisa memberikan meaning yang sama gitu ya, tapi juga menawarkan keuntungan-keuntungan yang berbeda sehingga ini bisa memenuhi gitu ya kebutuhan akan konsumen. Di sini saya kasih contoh kayak Lululemon. Lululemon ini merupakan brand sport fashion gitu ya. Dia itu mengkombinasikan brand ambassador dengan event serta out of home advertising untuk bisa membangun engagement dengan para konsumennya. Jadi dengan brand fashionnya ini, sport fashionnya, dia bekerja sama kolaborasi dengan BA, di mana BA ini mungkin dia nanti akan buka kelas ya, live events gitu ya, menggunakan brand Lululemon. Nah, kriteria pada IMC programs itu ada 6C, yaitu coverage, contribution, commonality, complementarity, conformability, dan cost. Apa aja sih itu? Nah, coverage itu bagaimana proporsi audiens itu bisa tercapai melalui komunikasi program kita. Nah, benefitnya adalah kita bisa meningkatkan exposure. Yang kedua ada contribution, bagaimana kita IMC program ini bisa menciptakan respon yang kita inginkan atau efek komunikasi konsumen untuk membangun awareness gitu ya, meningkatkan image company, terus menstimulasi yang namanya respon dan juga meningkatkan sales. Yang selanjutnya itu commonality atau cohesion. Bagaimana kita memberikan pesan yang konsisten dan itu bisa dipahami oleh konsumen. Nah, create a consistent and cohesive brand image in which brand association share content and meaning. Jadi kita harus memastikan bahwa pesan yang kita sampaikan melalui marketing programs ini sama gitu ya, sama dan konsisten dan tentu harus bisa dipahami. Yang selanjutnya adalah complementary. Nah, di sini kita menciptakan extent to which different association and linkage and emphasize across. Jadi communication channels are often more effective when used in tandem communication channel. Jadi bisa kita gunakan beberapa communication programs gitu, marketing communication programs untuk bisa menarik awareness-nya konsumen, bisa menarik atensinya konsumen, misalnya kayak trade show. Nah, kalau trade show itu kan kita bisa meningkatkan yang namanya awareness dan knowledge-nya konsumen. Karena kalau konsumen udah paham, dia tahu dan aware, bisa meningkatkan ke arah atensi dan respon yang diinginkan. Atau kita memberikan sampling gitu ya, atau incentive to buy itu kan masuk ke dalam promotion, atau kita berikan discount dan loyalty membership untuk bisa repeat buying. Misalnya kita di awal kasih diskon gitu, dan kalau mereka nanti bergabung sama kita menjadi membership, itu untuk bisa meningkatkan bahwa mereka akan repeat purchase, ya repeat order. Yang kelima adalah confirmability. Bagaimana marketing komunikasi program ini bisa boost keefektifan grup yang berbeda gitu ya. Tapi jangan sampai marketing communication program kita ini malah jadi kayak overload dan mengganggu. Yang selanjutnya ada cost. Setelah kriteria semua tercapai, tentu kita harus pertimbangkan cost. Kita harus seimbangkan antara keefektifan dengan efisiensi. Karena apa? Setiap marketing programs tentu ada biayanya.
Teman-teman dalam menggunakan IMC kriteria itu, kita harus mengevaluasi komunikasi channel effectiveness. Berdasarkan apa? Berdasarkan respon dan communication effect yang mereka ciptakan, serta biaya. Atau mungkin kita bisa menggunakan prioritas dulu, jangan semuanya, tapi mungkin kita harus trade off. Kita prioritaskan apa nih yang menjadi tujuan komunikasi kita, untuk menginformasikankah, untuk mempersuade, membujuk, atau untuk mengingatkan kembali. Nah, trade-off-nya mungkin seperti commonality dan complementarity, conformability dan complementarity, atau commonality dan conformability. Nah, itu dia materi tentang integrated marketing programs dalam rangka membangun brand equity. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.